Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Amelina Rabbani Azra, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Ina. Saya bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Lia Apriani, Saidina Umar, dan Abifah Yumna Zaid. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang peran guru sebagai implementers, adapters, deploymenters, dan pluralister. Namun sebelum presentasi atau diskusi ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, selanjutnya itu penyampaian materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Lia Apriani, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Saidina Umar, dan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Afifah Yumna Zaid. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang konsep guru. Ada beragam julukan yang diberikan kepada sosok guru. Salah satunya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Julukan ini mengindikasikan betapa besarnya peran dan jasa yang dilakukan guru sehingga guru disebut sebagai pahlawan. Namun, penghargaan terhadap guru ternyata tidak sebanding dengan besarnya jasa yang telah diberikan. Guru adalah sosok yang rela mencurahkan sebagian besar waktunya untuk mengajar dan mendidik siswa. Sementara penghargaan dari sisi materi, misalnya, sangat jauh dari harapan. Hal itu tampaknya yang menjadi salah satu alasan mengapa guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Secara prinsip, mereka yang disebut sebagai guru bukan hanya mereka yang memiliki kualifikasi keguruan secara formal yang diperoleh lewat jenjang pendidikan di perguruan tinggi saja, tetapi yang terpenting adalah mereka yang mempunyai kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang itu pandai dalam matra kognitif, afektif, dan psikomotorik. Disinilah letak pentingnya seorang guru, sehingga bukan hal yang terlalu berlebihan jika ada penilaian bahwa berhasil atau tidaknya proses pendidikan tergantung pada peranan guru. Walaupun peranannya sangat menentukan, namun harus disadari bahwasanya guru bukan satu-satunya penentu keberhasilan atau kegagalan pembelajaran. Seiring perkembangannya zaman, posisi dan peran guru juga mengalami perubahan. Otoritas guru semakin menyusut di tengah gerusan perubahan yang kian kompleks. Guru kini menghadapi tantangan besar yang semakin hari semakin berat. Hal ini menuntut seorang guru untuk senantiasa melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pribadi maupun sosialnya. Tanpa adanya usaha semacam ini, posisi dan peranan guru akan semakin terkikis. Jika seorang guru senantiasa memiliki spirit yang kuat untuk meningkatkan kualitas pribadi maupun sosialnya, maka keberhasilan dalam menjalankan tugasnya akan lebih cepat untuk tercapai, yaitu mampu melahirkan para siswa yang memiliki budi pekerti luhur, memiliki karakter sosial dan profesional sebagaimana yang menjadi tujuan fundamental dari pendidikan. Guru sebagai pendidik profesional. Seorang guru dalam proses belajar mengajar itu harus memiliki kompetensi tersendiri agar dapat menuju pendidikan yang berkualitas, efektif,
dan efisien, serta mencapai tujuan pembelajaran. Untuk memiliki kompetensi tersebut, guru perlu membina diri secara baik, karena fungsi guru adalah membina dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara profesional dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru yang profesional harus memiliki 4 kompetensi, diantaranya yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta pengevaluasian hasil belajar. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang bermental sehat dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, kreatif, sopan santun, disiplin, jujur, rapi, serta uswatun hasanah bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga ada namanya kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini maksudnya yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam dan memiliki berbagai keahlian di bidang pendidikan yang meliputi diantaranya yaitu penguasaan materi, memahami kurikulum dan perkembangannya, pengelolaan kelas, penggunaan strategi, media, dan sumber belajar, memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan, memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik, dan lain-lain. Yang terakhir ada namanya kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini maksudnya yaitu kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat, sesama pendidik atau teman sejawat, dan dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan atau komite sekolah, mampu berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat, serta ikut berperan dalam kegiatan sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu guru dan pengembangan kurikulum. Pembuatan keputusan dalam pembinaan kurikulum bukan saja menjadi tanggung jawab para perencana kurikulum, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab para guru di sekolah. Para perencana kurikulum perlu membuat keputusan yang tepat, rasional, dan sistematis. Pembuatan keputusan itu tidak dapat dibuat secara acak-acakan, melainkan harus berdasarkan informasi dan data yang objektif. Untuk itu, terlebih dahulu perlu Tondika dan Hagen dalam Hamalik menjelaskan evaluasi memegang peranan yang penting dalam membuat keputusan-keputusan kurikuler, sehingga dapat diketahui hasil-hasil kurikulum yang telah dilaksanakan, apakah kelemahan dan kekuatannya, dan selanjutnya dapat dipikirkan mengenai perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Demikian pula, guru harus mampu membuat aneka macam keputusan dalam pembinaan. Kurikulum pada dasarnya, betapapun baiknya suatu kurikulum, berhasil atau tidaknya akan sangat bergantung kepada tindakan-tindakan guru di sekolah dalam melaksanakan kurikulum itu. Hamalik menjelaskan kriteria-kriteria kurikulum dapat digunakan dalam dua fungsi, yakni untuk merencanakan kurikulum pendidikan guru dan untuk menilai kurikulum pendidikan guru. Jika kriteria itu digunakan untuk merencanakan kurikulum, maka dapat dianggap sebagai petunjuk-petunjuk elementer
yang merupakan patokan dalam menyusun komponen-komponen kurikulum yang diperlukan. Peran guru dalam pengembangan kurikulum diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan berikut. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus pengajaran berdasarkan tujuan-tujuan kurikulum di atasnya dan karakteristik pembelajaran, mata pelajar atau bidang studi dan karakteristik situasi kondisi di sekolah atau kelas. 2. Merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat secara efektif membantu pembelajaran mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, menerapkan rencana atau program pembelajaran yang dirumuskan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Yang keempat, mengevaluasi hasil dan proses pembelajaran pada pembelajaran. Yang kelima yaitu mengevaluasi interaksi antara komponen-komponen kurikulum yang diimplementasikan. 3 dari kelima tersebut merupakan peran dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Sedangkan dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi, peran guru lebih besar, yakni mencakup pengembangan keseluruhan komponen-komponen kurikulum. Dalam perencanaan pengimplementasikan kurikulum yang dikembangkan, mengevaluasi implementasi kurikulum, dan merevisi komponen-komponen kurikulum yang kurang memadai. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Peran guru dalam pengembangan kurikulum. Guru adalah sentral dari kegiatan belajar mengajar, karena berkat usaha guru maka timbul kegairahan dan semangat belajar pada siswa. Dan penguasaan keterampilan pada guru itu sangatlah penting dan bergantung pada bahan yang dimilikinya dan latihan keguruan yang dialaminya berdasarkan pengalaman. Dan keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan dari kepribadian guru itu tersendiri. Dan kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya. Yang pertama yaitu sebagai dokumen, dan yang kedua sebagai implementasi. Dan bagaimanapun idealnya suatu kurikulum, apabila guru tersebut tidak ditunjang dengan kemampuannya untuk mengimplementasikannya, maka sebagus-bagusnya kurikulum tersebut tidak akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan. Dan sebaliknya, apabila pembelajaran yang baik tapi tidak memiliki pedoman yang efektif juga, akan terjadi kekurangan. Dan demikian peran guru itu dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut sangatlah memegang posisi yang sangat penting. Dan berikut adalah 4 pengembangan kurikulum berdasarkan peran guru. Yang pertama, orang yang mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dan pada fase ini peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan peran guru sebagai adapters, lebih dari sebagai penyelaras kurikulum. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada, yang sudah dibuat dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Dan demikian, peran guru sebagai adapter lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementer. Lalu yang ketiga ada developer. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Bukan hanya dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga dapat menentukan bagaimana strategi yang bisa dilakukan agar materi tersebut dapat terserap dengan baik oleh siswa. Lalu yang keempat, yang terakhir, peran guru sebagai peneliti kurikulum. Dan ini dilaksanakan sebagian dari tugas profesional guru. Atau dalam bahasa lain, guru tersebut mengevaluasi kurikulum dan metode yang telah
diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi dengan PTK ini, yaitu penelitian tindakan kelas ini, bukan hanya dapat menambah wawasan guru, akan tetapi juga dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Baik, mungkin hanya itu dari kelompok kami, kelompok 3, tentang kurikulum ini. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah guru atau pendidik merupakan sosok yang harus memiliki banyak ilmu dan mau untuk mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dalam masyarakat luas, khususnya di dalam sekolah. Dan guru sebagai pengembang kurikulum harus mampu menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung kepada anak didik dengan baik. Makalah ini dan penjelasannya mungkin jauh dari kata sempurna, dan kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.